Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi YouTuber. Halo sobat, jadi YouTuber pemula, apa kabar? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan konsisten upload video ke channel kalian ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai konten berulang karena ini merupakan faktor penting ya. Kadang-kadang di saat kita sudah mencapai syarat untuk monetisasi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, pas pengajuan monetisasi kita ditolak karena ada teguran konten berulang katanya. Kita akan bahas sedikit apa itu konten berulang. Simak video selengkapnya. Oke teman-teman, konten berulang ini merupakan momok mengerikan ya bagi para YouTuber pemula. Kenapa? Karena ini sering menjadi alasan ditolaknya proses kita mengajukan monetisasi atau YouTube partner ya. Apa sih konten berulang itu? Nah, secara sederhana, teman kita bisa definisikan bahwa konten berulang adalah konten atau video yang kalian upload ulang ya. Nah, sudah tentu kalau kita re-upload video yang sudah di-upload duluan di YouTube, kita akan terkena teguran konten berulang ini, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika konten kita original, hasil rekam kamera sendiri nih atau HP sendiri. Tetapi kadang-kadang terkena juga tuh ya teguran konten berulang. Dan ini yang sangat membuat kita kadang-kadang jengkel dan stres ya. Dan terheran-heran ya. Kok bisa video original, hasil editing sendiri, pakai kamera sendiri, tapi kok masih kena teguran konten berulang? Kenapa ya? Dan apa yang salah dengan konten kita? Teman-teman perlu kalian pahami ya, tidak semua konten berulang itu semata-mata karena hanya re-upload atau konten yang sudah duluan di-upload, kita upload lagi itu yang namanya konten berulang. Tetapi ada hal-hal yang sangat detail yang diperhatikan oleh YouTube dan harus kita perhatikan oleh para YouTuber pemula ya. Teman-teman, konten-konten yang bertema vlog tanpa narasi dan tanpa menampilkan wajah dan biasanya hanya menampilkan pemandangan sekitar atau tempat yang dia kunjungi, itu kadang-kadang sering mengalami teguran konten berulang, bahkan seringkali ya banyak pengalaman tersebut. Nah, walaupun sebetulnya videonya original sih ya, dan tidak hanya konten vlog, tetapi seperti konten-konten game pun yang tanpa narasi dan wajah biasanya rawan juga teman-teman terkena konten berulang. Jadi intinya teman-teman mau konten apapun supaya aman nih ya, supaya aman saat proses pengajuan monetisasi, tentunya seyogianya kita harus memberikan narasi dan lebih bagus lagi kalau kita menampilkan wajah kita ya di channel kita, di konten kita, supaya si YouTube dapat mengenali bahwa video kita itu betul-betul original dan bukan hasil re-upload teman-teman ya, atau hasil menjiplak. Jadi teman di sini yang harus kalian perhatikan untuk YouTuber pemula ya, mau konten apapun itu sebaiknya ada pembeda memang ya, yaitu apa? Narasi di awal. Mau konten apapun ya, mau konten vlog, mau konten game, mau konten masak tuh ya, bahkan mau konten slide berupa slide pun itu sebaiknya memang memakai narasi ya. Narasi akan lebih bagus lagi kalau kita menampilkan wajah kita teman-teman, itu supaya si algoritma YouTube membaca bahwa konten kita itu bukan jiplak atau bukan konten berulang ya. Maka disinilah pentingnya narasi di awal video kita ya, apalagi kalau memang alangkah lebih bagus lagi kalau memang kita bisa menampilkan wajah kita di konten tersebut. Ini akan supaya nanti pas kita tidak ragu lagi ya, tidak sia-sia perjuangan kita mengumpulkan 4000 jam tayang, 1000 subscriber, tetapi toh di ujung di finish awal nih baru akan mengajukan proses monetisasi, kita ditolak mentah-mentah karena hanya sekedar konten berulang. Jadi intinya teman-teman, supaya lebih aman ya, saya tegaskan kembali ada 2 poin yang harus kalian catat. Usahakan dan wajib nih untuk konten apapun itu, konten pemula bagi YouTuber pemula, mau kalian ngambil niche apapun, konten apapun, usahakan satu, kalian memakai narasi ya, narasi video. Yang kedua, kalau bisa memungkinkan kalian tampilkan wajah kalian di konten kalian ya. Oke temannya, itu aja pembahasan sekilas mengenai apa itu konten berulang. Jadi konten berulang itu teman-teman memang agak rawan ya.
tidak hanya sekedar kita hasil reupload atau menjiplak video orang itu pasti terkena teguran berulang, konten berulang, tetapi video atau konten-konten yang sebetulnya original pun ya, tanpa kita mengeditnya dengan baik, tanpa ada narasi, tanpa ada mungkin pembeda ya dari video lainnya, antara video satu dan video lainnya, tentu itu akan rawan terkena teguran konten berulang. Jadi saya sarankan sekali lagi, setiap kalian upload video kalian, mau konten apapun itu, jenis-jenisnya apapun itu, kalian wajib memakai narasi, dan kalau bisa lagi lebih maksimal lagi kalian tampilkan wajah kalian di konten kalian tersebut. Oke, itu aja informasi singkat, tetapi saya yakin ini penting bagi kalian ya. Jangan nanti sampai di ujung mau mengajukan JPP atau monetisasi kalian ditolak mentah-mentah dan akhirnya kalian stres sendiri, karena perjuangan kalian selama ini mungkin akan sia-sia hanya karena konten berulang ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan channel ini pun terus berkembang. Silahkan dukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next content.